Assalamualaikum, selamat pagi sahabat petani dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang KATAM atau Sistem Kalender Tanam Terpadu, di mana pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian berlatar belakang dari perubahan iklim yang sangat berpengaruh terhadap pola tanam, luas tanam, dan produksi tanaman. Dan akibat perubahan iklim itu hampir setiap tahun petani berhadapan dengan pergeseran musim terkait dengan perubahan pola curah hujan. Perubahan iklim ini menyebabkan kondisi kering ekstrim karena El Nino dan kondisi basah yang juga ekstrim akibat La Nina. Yang hal ini juga akan memicu ancaman banjir, kekeringan, dan serangan OPT yang berakibat pada penurunan produksi tanaman bahkan gagal panen. Di dalam sistem KATAM ini, maka sebagai jawaban dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk menghadapi perubahan iklim agar tidak mengganggu swasembada pangan. Sistem KATAM ini ditujukan untuk mengantisipasi variabilitas iklim yang dapat diakses oleh siapa saja, baik petani maupun penyuluh dan pemangku kebijakan publik lainnya, baik di pusat maupun di daerah. Sistem ini adalah pedoman atau alat bantu yang memberikan informasi tentang prediksi musim, awal waktu tanam, pola tanam, luas tanam, wilayah rawan kekeringan dan banjir, rekomendasi dosis dan kebutuhan pupuk, varietas yang sesuai berdasarkan perakiraan iklim. Dan sebentar lagi kita akan membahas bagaimana cara untuk mengakses aplikasi KATAM ini, dan caranya cukup mudah. Aplikasi KATAM ini bisa diakses baik melalui HP Android, lewat laptop maupun lewat PC atau pakai desktop komputer ya. Jadi pertama-tama kita buka fitur kita untuk mengakses internet, kemudian kita ketikkan katam.litbang.pertanian.go.id. Kemudian kita klik. Nah, di sini akan muncul sistem informasi kalender tanam terpadu yang terbaru ini, versi 3.3 untuk musim kemarau MK April sampai dengan September 2022, di mana di menu ini, di cover utama KATAM ini ada kalender tanam, ada standing crop untuk tanaman padi, ada pupuk dan varietas, alsintan dan pakan ternak, dampak perubahan iklim, dan kekeringan pertanian. Baiklah, pertama kita lihat kalender tanam dulu. Kita klik. Nah, di sini loading. Sambil menunggu loading, mungkin karena di sini jaringan agak bermasalah, kita cari di sini. Nah, di sini ada Pulau Jawa. Kita klik karena kita di Jawa Timur. Kemudian tempat tinggal saya di Kabupaten Bondowoso. Kita tunggu bagaimana untuk KATAM padi dan palawija di MK 2022 di Kabupaten Bondowoso. Jadi ini muncul Kabupaten Bondowoso juga muncul. Dan kalau kita ingin mencetak dokumen, maka kita tinggal mengklik. Nah, di sini kita klik cetak dokumen. Nah, akan muncul di sini. Jadi kalender tanam
tanaman padi untuk MK April sampai dengan September 2022. Di sini akan ada petunjuk umum, definisi, manfaat, keunggulan, dan informasi yang bisa diperoleh dari kalender tanam. Jadi ini peta Kabupaten Bondowoso. Kalau kita perbesar lagi, jadi di sini ada rekapitulasi kalender tanam padi untuk Kabupaten Bondowoso. Kebetulan saya berada di Kecamatan Pakem, jadi ada perkiraan di sini. Kemudian juga ada potensi tanam padi untuk lahan sawah, komoditas padi sawah. Di sini kita bisa melihat per kecamatan, dan untuk palawija juga kita bisa melihat kecamatan di sini. Kemudian untuk ini palawija, dan baik kita kembali kepada di sini informasi kerentanan dan rekomendasi varietas. Jadi di sini ada banjir, tingkat kerusakan aman, perkiraan luas kerusakan, rekomendasi varietas unggul. Nah, di sini ada jenis-jenis varietas yang bisa kita tanam. Kemudian kerawanan kekeringan rendah, perkiraan luas tanam di sini, rekomendasi varietas unggul ada di sini jenis-jenisnya. Kalau kemudian untuk warang batang coklat, tingkat kerusakan tanaman sangat tinggi, ini untuk rekomendasi ada Impari 13, Impari 31, 33, dan Mekongga. Demikian juga untuk tikus sawah, penggerek batang padi, tungro, blas, kresek, serta lain-lainnya. Kemudian informasi kerentanan dan rekomendasi varietas juga ada di sini. Jadi kita lengkap di sini, bisa mengakses. Kemudian ada ini rekomendasi pupuk padi sawah, jagung, dan kedelai. Jadi misal salah satu contoh untuk tempat tinggal saya di Kecamatan Pakem. Jadi ini ada padi sawah kalau kita menggunakan pupuk tunggal, dan kalau kita menggunakan pupuk majemuk NPK dan urea, ini sudah ada rekomendasinya, dosisnya yang bisa kita jadikan acuan di dalam budidaya tanaman padi. Kemudian untuk kesediaan alsintan di sini juga ada di masing-masing kecamatan, dan dengan informasi ini kita bisa mengetahui potensi-potensi bencana yang mungkin terjadi, dan untuk mengantisipasi kita bisa menggunakan varietas yang tahan terhadap bencana, dan kita mengikuti untuk menggunakan anjuran varietas unggul. Kita kembali ke halaman awal ya. Nah, di sini kemudian kita coba buka standing crop. Nah, di sini ada standing crop, tegakkan tanaman, tegakkan. Kita buka kembali, di sini ada Jawa Timur, kemudian Bondowoso. Kita klik Pakem, tempat tinggal saya, lokasi tempat tinggal saya, dan kita sambil menunggu loading karena mungkin tergantung kepada kekuatan sinyal internet yang ada di masing-masing wilayah untuk bisa mengakses Katam.
dan kayaknya ini masih harus menunggu. Kalau istilah di sini itu awleng. Nah, ini sudah muncul. Dan kita bisa lihat di sini, ini di Kecamatan Pakem sudah ada garis-garis merah ini. Ini masing-masing desa Kecamatan Pakem. Kemudian kita coba, ada luas total, kemudian ada luas per fase. Ini sudah lengkap untuk memuat informasi tentang tanaman padi yang ada di Kecamatan Pakem. Kita kembali ke halaman utama, kita buka pupuk dan varietas. Nah, kita kembali lagi untuk memilih, kita Jawa Timur, Bondowoso. Nah, di sini akan muncul rekomendasi juga di sini. Ada, kita menggunakan padi tunggal versi 2022. Ada urea SP36, KCL, NPK, dan di sini masing-masing kecamatan sudah ada rekomendasi dosis untuk pemupukan. Nah, di sini banyak sekali sebenarnya informasi yang bisa kita dapatkan dari Sikatam terpadu ini. Namun demikian, karena waktu juga terbatas dan para sobat tani bisa mengakses sendiri, karena aplikasi ini mudah diakses dan tidak terlalu sulit, karena sudah banyak pilihan-pilihan yang bisa kita akses di sini tergantung ke informasi yang kita butuhkan. Dan jangan khawatir, sistem informasi kalender tanam terpadu ini sudah bekerja sama dengan BMKG dan LAPAN serta lembaga-lembaga lainnya yang juga berkompeten di bidangnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Suryadi dari Bondowoso. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat petani.